Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial, belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Adobe Photoshop, dan kita akan belajar bagaimana cara membuat pas foto dalam berbagai ukuran ya. Jadi ukuran yang akan kita buat nanti ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6, ukuran pas foto yang biasanya sering kita buat ya. Oke, tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar secara sistematis mengenai aplikasi-aplikasi desain grafis ya. Ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, terus kemudian Adobe Illustrator, terus kemudian juga nanti teman-teman dapat belajar mengenai Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint di channel ini. Oke, kita langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Saya akan memasukkan file gambar yang akan kita jadikan contoh dalam proses pembelajaran kita kali ini. Saya sudah menyimpan file gambarnya dan saya masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya ya. Oke, dan ini file gambar yang akan kita modifikasi. Dan cara membukanya teman-teman tinggal klik, tahan, dan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya. Nanti akan keluar seperti ini. Oke, kita sudah membuka file gambarnya dan kita akan melakukan modifikasi terhadap gambar ini ya. Tapi sebelum itu teman-teman pastikan bahwa layarnya tidak terkunci. Jadi kalau kita membuka gambar dengan cara yang tadi itu pasti akan terkunci secara otomatis ya layarnya, dan kita akan buka kunciannya dengan klik saja satu kali di icon kunci ini. Jadi otomatis layarnya sudah tidak terkunci ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat ukuran, yaitu dengan cropping ya. Di gambar ini nanti kita akan crop dengan ukuran tertentu yang akan nanti kita tentukan tentu saja ya. Oke, kita masuk ke cropping ya, menu cropping, crop tool ya. Menu crop tool itu ada di barisan toolbox. Di sini ada crop tool. Oke. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, diabaikan saja terlebih dahulu. Kita akan masuk ke property bar di atas, itu nanti akan ada pengaturan mengenai cropnya. Oke, pastikan teman-teman di sini itu memilih WH resolution ya. Kita klik WH resolution, terus kemudian di sini kita akan tentukan ukurannya. Ukuran pertama yang akan kita buat yaitu 4 cm, oke, dikali 6 cm. Dan sentimeternya itu harus diketik secara manual ya, supaya nanti ukurannya pas. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ketikkan angka saja, ditakutkan nanti tidak menjadi sentimeter, karena akan mengikuti ukuran default yang ada di Adobe Photoshop. Bisa nanti ke inci, bisa jadi milimeter, atau misalkan bisa jadi pixel gitu. Jadi kita ketikkan saja secara manual ya sentimeternya. cm-nya kita ketikkan cm begitu. Untuk selanjutnya kita atur resolusinya. Nah, untuk resolusinya kita atur saja di angka 300 ya. Terus kemudian di sini pastikan pilih pixel per inch saja, oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa geser-geser ya cropnya. Oke. Kita bisa geser-geser cropnya sesuai dengan posisi gambar yang nanti kita akan coba atur gitu ya. Nah, misalkan teman-teman bisa geser cropnya, atau misalkan kalau misalkan kurang pas, teman-teman juga bisa atur atau geser gambarnya ya. Tinggal diklik tengah-tengah, nanti gambarnya keklik dan nanti kita bisa geser-geser gambarnya. Oke, kita coba atur saja terlebih dahulu. Nah, katakanlah seperti ini karena ini sudah di tengah ya. Dan crop ini sudah kita atur menjadi ukuran 4x6. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik move tool saja ya yang ada di sini. Itu nanti gambar tersebut otomatis sudah tercrop atau sudah terpotong menjadi ukuran 4x6 cm ya. Oke, itu yang pertama, langkah pertama kita potong dahulu gambarnya ya. Kita potong dahulu gambarnya. Untuk kemudian kita akan coba mengganti backgroundnya.
ya, dengan warna, kalau tidak warna merah kan warna biru kalau di pas foto ya. Kita akan coba ganti saja dengan warna merah begitu. Nah, caranya teman-teman bisa pakai pen tool atau bisa juga pakai fasilitas polygonal tool, lasso tool gitu ya, atau misalkan quick selection tool. Itu tergantung pilihan teman-teman semua. Tapi saya rekomendasikan untuk menseleksinya dengan pen tool ya, yang seperti sudah saya ajarkan di video sebelumnya, yaitu mengenai cara memotong objek di Adobe Photoshop begitu. Oke, saya akan membuat dari pen tool saja biar nanti hasilnya rapi. Jadi klik pen toolnya ya. Terus kemudian kita akan membuat path menggunakan pen ini ya, menggunakan pen tool ini. Dan pastikan sebelum kita membuat, pastikan di toolbarnya itu adalah terpilih path ya. Oke, terpilih path bukan shape. Nanti kalau shape menjadi bentuk baru ya. Kita pilih path dan kita bisa memulai untuk kita membuat garis menggunakan pen tool. Untuk memperbesar dan mengecilkan tampilan ini, tampilan gambar ya, tampilannya, kita bisa menggunakan fasilitas ALT di keyboard. Jadi caranya dengan tekan ALT, terus kemudian scroll atas di mouse untuk membesarkan dan scroll bawah di mouse untuk mengecilkan sambil menekan ALT. Itu nanti tampilannya akan besar kecil ya. Terus kemudian apabila teman-teman ingin menggeser tampilan di sini ya, misalkan kita ingin menggeser tampilan ke sini, nah teman-teman di keyboard tekan space, sambil tekan space terus kemudian nanti digeser-geser ya tampilannya. Gitu, itu untuk memudahkan teman-teman dalam proses modifikasi gambar yang ada di Adobe Photoshop. Oke, kita sudah sampai ke titik awal tadi dalam pembuatan path dan sudah menutup titik dari pembuatan path. Dan untuk selanjutnya setelah ini atau setelah tampilan seperti ini begitu ya, kita pilih selection yang di barisan toolbar di atas ya. Kita pilih selection, terus kemudian di sini ada feather radius, pastikan saja 0 ya. Dipastikan saja 0. Terus kemudian kita langsung klik OK saja. Dan nanti path yang tadi sudah kita buat itu menjadi seleksi ya, jadi garis-garis seleksi begitu. Nah, kita bisa lihat bahwa gambar yang terseleksi itu adalah gambar backgroundnya ya. Nah, kan gambar backgroundnya. Jadi kalau gambar backgroundnya sudah terseleksi, kita bisa langsung tekan delete saja di keyboard. Itu nanti akan terdelete gitu ya. Oke, kita sudah menghilangkan backgroundnya ya dengan mendelete backgroundnya. Terus kemudian untuk menghilangkan baris-baris dari seleksi ini ya, kan baris seleksi, kita tekan Ctrl D di keyboard. Ctrl D, nanti seleksinya itu akan hilang ya. Oke, gambar ini sudah kita hilangkan backgroundnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat warna dari background. Nah, untuk membuat warna background, teman-teman bisa membuat rectangle di sini ya. Bisa membuat rectangle di sini terlebih dahulu, atau misalkan dengan cara cepat yaitu menggunakan Paint Bucket Tool ya. Paint Bucket Tool. Oke, kita akan praktekkan menggunakan Paint Bucket Tool. Ini ya. Tapi sebelum itu, untuk mengatur warna yang nanti akan diaplikasikan, teman-teman atur di warna foregroundnya di sini ya. Ini kan sudah warna merah ya. Tapi misalkan kalau di komputer teman-teman semua itu warnanya warna yang lain, kita harus modifikasi warnanya menjadi warna merah atau menjadi warna biru ya. Caranya kita klik saja di sini dan kita pilih warnanya ya. Kita pilih warnanya mau merah misalkan, atau misalkan nanti mau biru ya. Oke, saya atur saja yang warna merah terlebih dahulu ya. Merahnya tidak terlalu terang, jadi saya akan ambil yang agak gelap saja. Oke.
Terus kemudian oke. Nah ini sudah diatur ya warna foregroundnya. Nah kalau sudah diatur warna foregroundnya, kita langsung klik saja Paint Bucket Tool dan kita langsung klik saja di area backgroundnya. Nanti backgroundnya itu akan menyesuaikan warnanya dengan warna foreground yang sudah kita atur ya. Oke, kita sudah mempunyai gambar yang sudah kita hilangkan backgroundnya, ganti backgroundnya, terus kemudian ukurannya itu ukuran 4x6 ya. Untuk membuktikannya teman-teman masuk ke image, terus kemudian di sini ada image size dan ukurannya adalah 4x6 ya. Oke. Kemudian agar teman-teman punya file gambarnya, file gambar pas foto dalam ukuran 4x6, teman-teman simpan dalam bentuk JPG atau gambar di komputer teman-teman semua ya. Oke, kan untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan nanti misalkan apabila ingin di print atau apabila teman-teman membutuhkan dokumen-dokumen digital yang nanti akan dikirimkan dalam urusan pekerjaan atau urusan-urusan yang lain ya. Jadi teman-teman bisa langsung cari saja di komputer karena kita sudah menyimpan pas foto dalam berbagai macam ukuran ya. Nah, kita akan menyimpan atau mengekspor gambar ini menjadi file yang ada di komputer kita dalam bentuk JPG ya atau JPG atau file gambar begitu. Caranya teman-teman masuk file, terus kemudian di sini ada Save As. Dan di bagian Save As Type teman-teman pilih JPEG. Nah, ini ya JPEG. JPEG dan lain-lain gitu. Pilih JPEG dan teman-teman nanti langsung namai saja pas foto 4x6 misalkan ya. Oke. Dan tempatkan tentu di mana saja sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya, di folder mana saja di komputer teman-teman semua. Oke, ke sini saja ya, ke folder ini. Nah, setelah ini kita langsung klik save saja. Dan nanti akan ada menu atau pilihan seperti ini. Saya rekomendasikan agar posisinya dalam maksimum ya, posisinya dalam maksimum supaya nanti gambarnya bisa lebih maksimal. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal oke saja. Dan ini sudah saya simpan file gambar tersebut ke komputer saya ya. Jadi kalau kita cari misalkan di mana tadi, di sini ya. Oke. Nah, ini sudah ada file gambarnya pas foto berukuran 4x6. Oke, itu untuk mengekspor gambar ke komputer kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat ukuran yang lain. Kita akan membuat ukuran 3x4. Oke, kita akan membuat ukuran 3x4. Caranya teman-teman pilih layernya, terus kemudian masuk crop tool lagi. Klik crop tool. Nah, di atas itu nanti ada pilihan ya. Di atas nanti ada pilihan lagi seperti halnya pengaturan yang tadi. Nah, teman-teman kita atur saja misalkan 3 cm dikali 4 cm. Nah, kira-kira begini ya. Kalau sudah seperti ini, klik move tool saja. Nah, ini sudah menjadi ukuran 3x4. Oke, kita buktikan lagi ya ukurannya, image size, atau pastikan image-nya berukuran 3x4 dengan resolusi 300 ya. Oke, terus kemudian kita akan keluarkan lagi file gambar ini. Oke, file, terus kemudian save as, dan kita pilih lagi yang JPEG. Dan kita masuk lagi ke foldernya tadi. Terus kemudian kita namai pas foto ukuran 3x4. Kita pilih save dan oke ya. Dan ini langsung tersave ya, langsung tersaving ukuran 3x4. Terus kemudian kita akan atur lagi menjadi ukuran 2x3 ya. Caranya sama,
Kita pilih layernya, terus kemudian pilih crop tool, dan di sini pengaturannya menjadi 2 cm dikali 3 cm. Oke, dan ini sudah langsung tercropping ya view-nya. Terus kemudian langsung pilih move tool saja. Oke, dan ini berukuran 2 dikali 3 cm. Nah, kita langsung keluarkan lagi file gambarnya. Pas foto ukuran 2 dikali 3. Kalau sudah, save, oke, dan ini langsung file dari gambar tersebut itu langsung keluar ya, langsung keluar atau langsung tersimpan di komputer kita. Oke, itu saja ya untuk bagaimana cara pembuatan fast foto berukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Jadi nanti apabila teman-teman membutuhkan dokumen cetaknya ya, teman-teman tinggal print saja gitu ya, dengan file-file yang sudah tadi kita buatkan. Jadi nanti misalkan bisa teman-teman cetak di Word, atau misalkan teman-teman cetak di Corel misalkan, atau misalkan teman-teman bisa cetak sendiri juga di aplikasi Adobe Photoshop gitu ya. Jadi kalau sudah ada filenya yang sudah kita modifikasi dan kita simpan, itu akan mudah kita mencetaknya di berbagai aplikasi apapun begitu ya. Tinggal pastikan kembali apabila teman-teman akan melakukan pengeprintan, pastikan foto-foto tadi berukuran sesuai dengan ukurannya ya. Jadi tinggal diatur lagi di aplikasi-aplikasi yang kemudian nanti akan teman-teman gunakan untuk melakukan pengeprintan dari pas foto ini. Oke, sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.